Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa datang kepada Tuhan. Kita mau datang membawa doa-doa kita. Kita datang membawa kehidupan kita sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam sehari ini. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami datang menghadap Engkau Tuhan, sebelum melakukan semua aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan. Bapa, kehidupan kami dalam sehari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang sangat kami kasihi. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kita ulang pujian kita. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, angkat hati kami Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sama-sama katakan, ku angkat hatiku. Ini hati kami Tuhan, memandang Engkau di pagi hari ini. Hidup kami. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari ku angkat hatiku, ini hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu.
kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau, Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini segenap hidup kami, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Bapa Ibu. Mari kita angkat sembah kita kepada Tuhan. Sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, memuliakan kami sembah Engkau Tuhan. Ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu Tuhan dalam hidup. Haleluya, haleluya. Ini pujian dan sembah kami Tuhan, sebagai tanda rasa syukur kami Tuhan dalam hidup kami. Jamah setiap kami Tuhan, dan hari ini Tuhan, seluruh kehidupan kami bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah penyembahan kami Tuhan di pagi hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus pakai kehidupan kami sebagai alat penyembahan-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari di pagi hari ini, sebelum kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada kita sekalian. Kita bawa kehidupan kita, kita bawa setiap pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, atau rencana hidup yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Karena kita percaya Dia adalah Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha tahu dari setiap pergumulan kita, setiap rencana yang akan kita melakukan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
doa-doa kami pagi hari ini Tuhan, yang kami bawa ke hadapan-Mu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha mendengar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan kehidupan kita. Kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Kita angkat pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, benar Tuhan. yang tak pernah Kau terlalu baik dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau benar-benar mengasihi Engkau sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat, lihat hati kami itu. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan? Kalau belum Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Dijanjikan kami Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Pagi ini kita seharusnya menyadari bahwa waktu berjalan begitu cepat dan tidak terasa kita semakin menua, saudara. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih di sisa umur hidup kami ini, siapapun kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah di pagi hari ini, ajari setiap kami,
dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa hari berganti hari, minggu pun berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Lalu tahun berganti tahun. Dan kita semua semakin tua, saudara. Bagi saudara yang masih muda pun, tidak lama lagi saudara akan melewati 10 tahun, 20 tahun. Sama, kita dulu juga pernah muda. Ya. Oleh sebab itu, ketika usia sudah semakin bertambah, apa yang seharusnya kita lewati ini? Bagaimana kita memandangnya? Ya. Seharusnya kalau kita mulai bertambah usianya, kita harus mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita lari, seberapa sukses kita dalam hidup ini. Bukan tentang itu. Tapi seberapa dalam kita memaknai hidup kita. Bukan seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, yaitu harta kita, apa saja yang kita miliki. Bukan tentang itu tentu. Kalau kita umurnya makin nambah, makin tua, kita makin mengerti. Sebenarnya bukan harta yang kita perlukan. Juga bukan seberapa banyak kita sudah menolong orang. Pasti bukan itu. Bukan kita membayangkan alangkah baiknya kita. Bukan. Semakin kita berusia, harusnya kita semakin bijaksana. Bukan semakin membanggakan diri, membanggakan kebaikan, prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Mestinya bukan begitu. Oleh sebab itu, mari kita baca satu nas berikut ini. Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seharusnya semakin usia bertambah, kita semua harus semakin bijaksana. Jangan sembarangan hidup, gerusah-gerusuh dan sebagainya. Saudara, mestinya kita ingat dulu, waktu kita masih kecil, orang tua kita menemani kita saat tidur, sambil menceritakan hal-hal yang sederhana, tetapi sangat bermakna. Dulu, saya ingat, ibu saya itu sering mengingatkan saya, suatu hari nanti Mama tidak ada lagi. Kamu baik-baik saja ya. Suatu kalimat sederhana, tetapi itu membekas. Tuh. Itu tadi, suatu hari Mama tidak ada lagi. Kamu baik-baik saja. Saudara tahu, kita pun tidak akan ada lagi suatu hari. Ya. Oleh sebab itu, kita harus menurunkan semua hikmat, menuntun seluruh anak cucu kita kepada sang hikmat itu, Tuhan Yesus. Sebab ketika kita sudah tidak ada lagi nanti, sudah tidak ada artinya di bumi ini. Kita pulang ke rumah Bapa dan kita menanti saudara-saudara kita yang masih hidup di sana. Nanti kita akan hidup lagi dengan tubuh yang baru dalam suasana yang bahagia selama-lamanya bersama Tuhan tentunya. Ya, saudara ya. Jadi bukan tentang kesuksesan dunia ini. Banyak orang ingin sukses, tidak salah. Tetapi kalau hanya itu, makna hidup yang sebenarnya justru hilang. Ya. Apalagi hidup ini bukan soal kemewahan. Hidup mewah dan sederhana sama saja kok. Ya beda sedikit. Malahan yang hidup sederhana lebih damai biasanya.
Ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, itu yang lebih berarti. Ketika kita berusia makin bertambah-tambah, buahnya makin lebat. Supaya apa? Supaya bisa jadi berkat bagi sesama. Bukan supaya aku kelihatan hebat, terkenal, populer, apalagi ya kaya raya, bukan. Tapi supaya kita berbuah lebat, bisa dirasakan banyak orang. Ya, saat rambut mulai memutih, saudara pasti memutih rambutnya. Ya, ketika rambut kita mulai memutih, terus langkah kita sudah tidak bisa cepat lagi, lutut mulai sakit, badan mulai capek-capek, setiap bangun pagi masih capek. Tuhan tidak menilai kita berdasarkan kekuatan fisik kita, loh. Nah, kita bahkan berkata sebaliknya. Ketika fisik kita melemah, hendaknya rohani kita makin kuat. Jiwa karakter kita makin matang. Ya, saudara ya. Ketika usia kita bertambah terus, mestinya pengampunan menjadi yang utama bagi kita semua. Bukan kebenaran diri sendiri, aku paling benar nih, bukan. Ketika usia kita makin nambah, makin mengampuni, makin bisa mengasihi, makin bisa meredakan emosi kita, makin bisa membuang kedagingan kita, makin hidup kudus, makin hidup suci. Ya, ketika usia kita bertambah, mestinya hidup kita makin bersih, makin berusaha menyelamatkan banyak orang, mengasihi, meskipun harus dicaci maki siapapun, meskipun harus ditinggalkan sahabat siapapun. Karena makin bertambahnya usia, kita harus makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan, makin dekat banyak orang untuk kebenaran, untuk kepentingan Tuhan. Ya. Amsal 20 ayat 29. Kemuliaan orang benar adalah kekuatannya, tetapi keindahan orang tua adalah rambut putih. Maksudnya, keindahan orang tua itu pada hikmatnya. Kalau anak muda mungkin kekuatan fisiknya ya, tapi kalau kita sudah tidak, harusnya hikmat. Demikian juga sebenarnya anak muda juga selain fisiknya masih segar, hikmatnya harus sudah mulai dalam. Itulah sebabnya gereja bertugas untuk berfungsi seperti itu, membawa semua orang, termasuk anak muda, untuk mengandalkan Tuhan, untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, untuk membenahi diri, untuk memiliki karakter. Ya, dengan bertambahnya usia kita, harusnya kita mulai melihat siapa saja yang bersama kita. Kita mulai mengasihi dia. Kita mulai melihat hidup ini sungguh berharga jika bersama Tuhan. Kita mulai suka berdiam di hadirat Tuhan. Ya, kita mulai tidak suka hura-hura yang tidak ada artinya. Ya. Itu saudara, ya, ketika kita sudah mulai berusia, Matius 6 ayat 34, mestinya kita tidak perlu khawatir lagi hari esok. Sebab hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Dan yang paling indah dalam hidup ini, kalau kita mengerti, kalau ketika usia bertambah, yaitu ketika kita melihat, kita merasakan kasih Tuhan yang sangat setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang demi musim, Ia selalu bersama kita. Bahkan Ia menggendong kita di masa tua kita. Itu ya saudara ya. Di Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa rambut putihmu aku menggendong kamu. Lengkap saudara ya. Jadi saudara jangan merasa tua itu suatu kekurangan. Jangan takut menua saudara. Ketika kita makin tua, kita harus semakin
semakin tulus, semakin lembut, semakin kudus. Itu ya saudara ya. Jangan semakin tua, semakin menjadi-jadi. Semakin tua juga karakternya. Matang. Dan Tuhan semakin tersenyum melihat kita bertambah usia, bertambah juga hikmat itu. Begitu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami ditambah-tambahkan umur kami dan terutama hikmat kami. Biarlah melalui bertambahnya usia kami semakin menyadari bahwa yang paling berharga dalam hidup kami adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini, gereja mula-mula. Tuhan pakai terus secara ajaib, luar biasa, menjangkau banyak jiwa, mendidik banyak jiwa, menjadikan cerdas umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati seluruh keluarganya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.